Hah? Kayak gini. Oh, beda. Hah? Budaya lebih gak enak. Oh ya cuman kalau saya kan tepat terletak. Tepat. Ngono. Ini kan kelas ringan. Oh, ini bekas. Halo, kita harus jumpa lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bicara mengenai kalian itu deteksi bola in atau out itu bagaimana. Terus yang nggak kalah penting, bola dari lawan itu ditaruh kemana atau bakal ditaruh mana, kamu bisa kira-kira atau enggak. Karena videonya nggak lama jadi aku langsung aja. Poin pertama, bagaimana kamu bisa mendeteksi bola in atau out. Pertama kita harus tahu dulu hukum fisika. Benda yang ke atas pasti akan jatuh karena kena gravitasi ya, semua orang udah tahu ya. Lalu yang kedua, benda yang mengalami percepatan atau kalau shuttlecock ini kan dipukul berarti dari keadaan diam terus dipukul bisa cepat kan, itu lama-lama akan melambat karena terkena hambatan. Atau hambatannya kalau di sini ya gesekan dengan udara. Kalau bulunya itu mingkup atau mengecil itu biasanya lebih cepat bolanya. Kalau melebar atau jeber itu biasanya lebih lambat. Makanya kalau shuttlecock yang kekencengan larinya itu sama teman-teman kan ditekuk bulunya keluar biar hambatannya itu lebih besar supaya lebih nyaman pakainya. Di sini Fani udah tahu kalau bakalan bolanya itu out. Kalau aku sendiri nggak bisa langsung tahu begitu dipukul bola ini out atau enggak, tapi aku baru tahu ketika kok itu udah berjalan 3/4. Jadi ketika bola itu di sini di titik ini, itu aku baru tahu bola ini bakalan out atau enggak, karena banyak faktor yang menentukan selain karena angin juga ya. Tapi ada saat-saat tertentu ketika lawan itu mukulnya terlalu keras, itu aku udah yakin pasti out, jadi nggak perlu dikejar lagi. Lalu ada poin ketika bolanya itu lajunya ke arah mataku atau di sekitar dahiku, itu kalau nyemes ke daerah itu biasanya itu out. Tapi lihat-lihat posisi berdiriku ya. Kalau posisi berdiri defense biasa kayak aku sama Fani gini, itu pakai pedoman yang bolanya mengarah ke dahi, itu cukup akurat pedomannya. Lalu berikutnya kalau aku deteksi misalnya mundur-mundur ke belakang, bola di lob dari lawan itu biasanya out atau enggak, itu aku deteksinya dari beberapa langkah aku ambil. Tapi aku udah enggak ngitung lagi ya, itu karena aku udah pengalaman sih. Jadi biasanya aku mundur 1, 2 itu kalau bolanya di atasku berarti itu masuk. Tapi kalau 1, 2 bolanya itu udah melewati aku, itu aku lepas, biasanya out. Ya tentunya semua itu cuma perkiraan ya, nggak bisa 100% benar. Tapi itu yang aku bagikan di sini tuh cuman apa ya, kayak pedoman atau tips-tips aja. Kebetulan di sini Fani yang diincer, bola dari Erik bakal ditaruh mana, aku udah yakin bakal ditaruh di lurusannya Erik. Soalnya Fani kan habis ke kanan, yang kosong pasti di sebelah kiri. Aku gak bantuin ke belakang walaupun aku udah tahu, karena itu kan cuma spekulasi. Bisa aja sama Erik dikasih net.
Jadi gerakannya kira-kira mau drive lurus, ternyata ditahan. Karena aku sering melakukan seperti itu. Jadi aku takutnya orang lain juga melakukan hal yang sama. Makanya aku tetap jaga di depan. Fault. Soalnya nggak jadi servis, kita nggak boleh. Ini walaupun bolanya Rian nggak nyampe, tapi aku udah lari ke depan kiri. Aku nebaknya itu dari lengannya Rian. Di sini sikunya Rian itu nggak diangkat. Jadi bolanya pasti serong ke kiriku. Kalau bolanya itu mau dilurusin, itu biasanya ya, kalau yang pernah belajar defense itu sikunya diangkat. Kalau sikunya diangkat otomatis baunya itu agak naik dikit ya, supaya raketnya itu bisa lurus membentuk sudut 90 derajat dengan lantai. Ya nggak bener-bener 90 derajat ya, maksudnya kira-kira aja. Kalau kalian punya pengalaman atau punya tips-tips lain, boleh dibagikan di kolom komentar ya, mengenai bola out atau bola menebak bola dari lawan. Ini bolanya dari Rian, aku tahu kalau out karena udah melewati dari dahi ya, apalagi udah lewat dari rambutku. Tapi itu tergantung dari ketinggian kalian masing-masing ya. Kalau Fanny ya mungkin kira-kiranya harus setinggi rambutnya ya. Kalau kalian di servis itu bisa tahu out atau enggak dari mana. Ayo. Kalau tadi Fanny servisnya kan koknya nyentuh net dikit, tapi ternyata nggak nyampe. Tapi itu nggak jaminan ya, kadang-kadang bisa aja ngenai bibir net tapi tetap masuk. Kalau aku misalkan nggak kena bibir net ya, jadi aku berdiri itu nggak di depannya garis putih persis. Kalau atlet itu kan hampir nginjak garis putih ya. Kalau nginjak nggak boleh, soalnya fault nanti. Tapi kalau atlet itu kan badannya condong ke depan kayak mau nerekam, kan pingin cegat bola dari lawan. Tapi kalau aku agak mundur satu langkah dan raketku itu aku sentuhin ke garis putihnya net. Jadi kira-kira segitu. Jadi waktu aku sebelum terima serve, raketku aku luruskan, lengannya lurus, itu aku tempelin di garis putihnya net, terus baru ke posisi siap. Jadi kalau misalnya bolanya itu dari lawan masuk atau enggak aku udah tahu. Jadi kan kira-kiranya pakai lurusannya lenganku tadi. Jadi aku ngukurnya seperti itu. Tapi itu semua masalah kebiasaan ya. Kalau kalian itu kebiasaan berdiri siapnya terima serve itu di mana ya. Kalau kalian berdirinya standar itu terus, pasti lama-lama tahu bolanya dari lawan itu out atau enggak. Kalau kalian tiap terima serve itu berdirinya random, kadang santai-santai di depan, kadang di tengah, kadang agak minggir, nah itu jadi sulit. Jadi kalian perlu punya kayak standarisasi. Kalau kalian punya pedoman standarnya itu bagaimana, pasti bisa mendeteksi bola itu in atau out.
mumpung lagi bahas tentang kira-kira ya, kalian tuh juga harus tahu kira-kira kalau kamu ngambil bolanya kayak Fani itu nutut nggak, nyampe nggak. Kalau nggak nyampe ya kalian harus mundur dulu, kan bisa perkiraan dari percepatan bolanya datang sama kira-kira ketinggiannya nyampe ke ayunan lengan atau ke kepala raket itu ketinggian seberapa yang biasanya aku bisa raih. Itu pentingnya kalian tuh latihan di rumah ya. Jadi kalian kasih kok itu digantung di plafon pakai tali gitu. Terus posisi kalian tuh berdiri dan koknya itu diatur ketinggiannya supaya lengan kalian kalau lurus itu bisa mukul kok dengan benar pas di tengah-tengahnya raket kalau bisa. Nah itu kan perlu latihan berulang-ulang. Jadi kalian udah tahu kira-kira ketinggian kok itu seberapa supaya kalian tuh bisa mukul. Aku amati Fani ini sering melakukan hal seperti itu, apalagi kalau koknya itu udah tinggi melewati kepalanya dia. Jadi tetap maksa mukul walaupun mundurnya belum nyampe. Jadi yang perlu diperbaiki oleh Fani itu melangkah mundurnya itu kurang lebar dan kurang cepat biar koknya bisa berada di depannya dia. Kalau untuk masalah powernya lob, Fani bagus, lobnya keras sampai belakang bisa. Fani mulai gak terima diketawain. Itu kalau orang backhand masih belum bisa ya, belum bisa keras. Jadi biasanya nanggung kalau teman-teman itu dikasih backhand. Sekali lagi smashnya Fani nyangkut. Fani itu pengamatan bola in atau outnya itu masih belum bagus. Kadang aku mesti bilangin itu in atau out. Aku bilanginnya dan aku baru tahu kalau bolanya itu udah perjalanan paling enggak setengah lewat. Jadi setelah titik tertingginya shuttlecock kan melambung ya, pasti para bolanya itu punya titik tertinggi. Setelah lewat titik tertinggi aku baru bisa mendeteksi bola ini bakalan in atau out, karena kan percepatannya gradually atau tambah lama tambah pelan, tapi itu pasti konstan gitu. Jadi nggak ada yang namanya kecuali kebentur ya. Jadi habis lurus arah bolanya naik terus tuk, jatuh turun langsung kecepatannya 0 gitu, nggak ada. Selalu pelan-pelan berangsur-angsur turun kecepatannya. Jadi nggak bisa langsung turun drastis kecuali ada gangguan dari luar, misalnya kena AC atau angin yang cukup kencang. Nah itu baru bisa berbelok arah. Tapi kalau umumnya sih nggak kayak gitu. Ini Fani minta diservis ulang karena bingung menentukan itu in atau out. Menurut pengamatannya Fani itu out. Terus dia bersumpah tapi ngomongnya enggak out sumpah, tapi ngomongnya out sumba. Biasanya Fani itu aku gendong, tapi karena aku lagi cedera harusnya Fani itu yang gendong aku. Salah satu tips lagi, kalian tuh bisa kira-kira bola in atau out tuh kalau udah sulit banget jangkau yang di belakang, itu biasanya out.
Kalau posisi net bisa net lurus, net silang, atau sodok ke belakang. Jadi kalian harus waspada. Terus tips lagi ya, kalau kalian itu bingung lawan bakal naruh bola kemana, itu lihat matanya atau arah wajahnya itu menghadap kemana. Biasanya itu adalah tempat dia akan mukul, terutama sewaktu servis ya. Cuman ada beberapa pemain yang agak nakal, jadi nggak mau lihat ke daerah. Misalnya mau servis ke arah kanan tapi melihatnya itu sengaja melihat ke kiri, jadi main tipu-tipu. Tapi pada umumnya kalian bisa ngamati mata atau wajahnya lawan, itu biasanya bola akan ditempatin kemana. Bahkan kalian bisa tahu mereka bakal kasih flick atau enggak. Dan sebaliknya kalau kalian yang melakukan servis, itu jangan memperlihatkan wajah-wajah atau tanda-tanda kalian bakal menaruh di tempat yang di situ. Jadi kadang kita bisa lihat lawan sebentar, oh lawannya di situ, aku mau nempati di belakangnya atau di pojokannya. Terus lihat aja bentar 2 detik, lalu lihat ke arah lainnya, ke tempat yang lain, tapi nanti tujuannya ke tempat yang kita lihat pertama. Kalian nggak bisa prediksi kalau lawan kalian melakukan trick shot atau gerak tipu ya. Kayaknya kayak mau nyemes atau kayak mau ngelap, ternyata dikasih drop shotnya. Kalian cuman bisa harus siap di posisi yang benar. Lalu tips berikutnya, kalian tuh bisa meramalkan pengembalian lawan tuh dengan mengamati kebiasaannya dia. Kalau kalian lihat Rian ini sukanya kan silang-silang ya. Jadi kita mengharapkan kalau dia yang terima itu biasanya disilang, disilang lagi. Walaupun nyangkut tapi arahnya itu kebanyakan silang. Ini Fani sebagai penjaga depan harusnya lebih aware kalau bakalan dikasih ke net. Apalagi poin-poin akhir kayaknya Fani itu diincer. Meskipun kamu tahu bakal ditaruh mana, tapi kamu larinya, footworknya salah, jadinya ya terlambat, sama aja nggak bisa. Oke, ini aku bilangin harusnya kaki kiri dulu terus kanan, langsung menjangka yang jauh. Terus kalau kurang ya badannya yang dicondongin ke depan kayak patung yang di Jakarta itu. Kata teman-teman kalau bisa ya meluncur aja. Terus terakhir, walaupun kalian tahu bakal ditaruh mana, tapi kalau bolanya partnermu tanggung ya udah gak bisa ngapa-ngapain. Kadang kalau bolanya tanggung itu malah kita itu nggak bisa prediksi dengan akurat, karena kita jagai untuk defense, ternyata sama lawan tuh dikasih net. Itu akibat bola tanggung, jadi lawan lebih banyak
punya banyak alternatif pengembalian. Kayak kalian main catur, kalian tuh dapat ratu, terus bisa kemanapun. Kalian lihat ya, Fanny ini kan diincer, jadi dikasih bola di belakang terus. Selama dia nurunin bola ya bakalan diincer terus. Ini waktu diangkat terus kita puter, jadi aku langsung eksekusi. Skornya sama, berapa ya, 19 kayaknya. Kalau bola kalian nanggung, bisa ditempatin ke mana aja sama lawan. Mereka kan bingung, walaupun udah di posisi defense tapi bingung. Ini bakal ditempatin kemana sama aku. Ini bagus, sama Fanny langsung ditempatin ke net. Soalnya Erik pengembalian sebelumnya itu udah lari-lari, terus kakinya udah nggak siap. Ini harusnya pakai backhand, nggak bisa pakai forehand, udah terlalu jauh. Kalian lihat kakiku, aku kalau ngasih pengembalian selalu punya follow up. Habis aku kasih ke daerah situ langsung udah aku tungguin kalau aku smash kalau bola dari Erik kembali. Karena itu udah jauh dari jangkauannya Erik. Kalau Erik bisa pun biasanya nanggung atau dikasih ke net. Karena Fanny biasanya ngelob, kali ini dikasih drop shot jadi Rian kaget. Sebenarnya drop shotnya Fanny itu kurang bagus karena masih melambung. Kalau lawannya Fanny itu atlet udah pasti mati. Ini aku bilangin Fanny kalau mau tetap pakai forehand, kakinya itu harus melangkah, gak boleh statis. Ini aku ngasih gerak tipu,
Jadi pakai dropset tapi setengah drive ya. Jadi itu kayak smash pelan. Dan Fani follow up-nya juga disilang. Bagus. Dengarin kayaknya. Oke guys, jadi ini draw 1 aku kalah, 2 menang, padahal aku masih cedera lengan. Oke, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.